Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Nur Hidayat dengan NIM 2006051101338. Kali ini saya akan menampilkan hasil dari praktikum yang ketiga. Dan di sini kita diharuskan yang pertama untuk mengimplementasikan stack. Dan di sini diharuskan membuat 3 class, yaitu class stack, pembalik, dan app pembalik. Dan outputnya diharapkan seperti ini. Saya memilih yang B, jadi nanti akan ada perulangan yang akan terus meminta inputan untuk kata yang akan dibalik. Dan di kelas yang pertama yaitu stack, di sini saya hanya meniru yang ada di metode modulnya. Hanya saja ada sedikit perubahan yang saya lakukan, yaitu mengganti long menjadi karakter. Dan di kelas yang kedua yaitu pembalik, di sini ada metode pembalik yang dimana parameter itu ada input yang tipenya string dan batas ininya stack berdasarkan di sini di kelas sebelahnya. Lalu di sini ada perulangan menggunakan for, dimana integer i sama dengan 0, i itu kurang dari input dot length, maka i mengalami increment. Dan di sini ada variable c yang tipenya karakter sama dengan input dot karakter add i. Dan ini metode karakter add ini digunakan untuk mengubah string menjadi karakter. Dan di sini kita akan mempush karakternya ke dalam stacknya. Dan di metode yang kedua yaitu hasil kebalikan. Parameternya batas yang ininya tipenya stack. Lalu di sini string hasil kebalikan sama dengan kosong aja. Lalu di sini perulangan while. Jadi jika batas itu tidak kosong, hasil kebalikan itu sama dengan hasil kebalikan ditambah batas dot pop. Kita memanggil metode di sebelahnya yang pop. Jadi setelah di push maka akan dikeluarkan dari stacknya dan akan di return atau dikembalikan hasil kebalikannya. Dan yang di kelas yang ketiga, di sini ada metode main, dan di sini variable stack yang ininya stack, tipenya stack sama dengan new stack 20. 20 di sini merupakan batas. Lalu di sini ada scanner sc, dan kita juga diharuskan untuk mengimport library scanner yaitu java.util scanner. Dan di sini ada perulangan while. Jadi jika while true maka akan memprint masukan kata. Lalu di sini scannernya akan berfungsi, kita namakan str yang tipenya string. Lalu di sini ada pembalik random variable random yang tipenya pembalik ini berdasarkan metode yang ini di kelas sebelahnya, itu new pembalik str, stack. Jadi str ini menjadi input dan stack itu menjadi batas dari metodenya. Lalu kita akan memprint kebalikan (2) random dot hasil kebalikan stack. Kita lihat hasilnya, masukkan kata, kita tulis praktikum, akan membalik, pasti kita tulis data seperti itu. Lalu yang kedua, kita diharuskan untuk mengimplementasikan queue, dan diharapkan outputnya itu seperti pada modulnya. Untuk itu kita lihat dulu outputnya. Bapak mulai mengantri, Andi masuk antrian, Ahmad masuk antrian, dan seterusnya. Sudah sama. Lalu kita lihat programnya. Di sini terdapat dua kelas yaitu queue dan queueApp. Dan kelas queue ini seperti pada yang di modulnya. Hanya saja saya mengubah beberapa metode dan menambahkan beberapa metode dan juga mengganti tipe queue array-nya menjadi string. Dan di sini ada kelas method queue, di mana parameter size yang tipenya integer, lalu this max size itu sama dengan size, dan queue array itu sama dengan new string dari max size nya. Lalu front-nya kita deklarasikan 0, rear-nya -1, dan end item-nya 0. Dan sini ada method insert, parameter value yang bertipe string untuk memasukkan antrian di dalam queue-nya. Lalu di sini ada pengkondisian if else, jadi jika full is full
maka akan memprint maaf plus value plus antrian masih penuh. Jadi value ini nantinya akan berisi nama dari yang kita akan inputkan ke dalam antriannya. Dan jika yang lainnya atau else itu, maka query indeks ke increment array itu sama dengan value. Lalu di sini ada print value plus masuk antrian, jadi namanya masuk antrian. Lalu n itemsnya di sini mengalami increment. Dan yang kedua yaitu ada insert yang kedua, tipenya parameter value tipenya string. Dan insert ini digunakan untuk pada saat nanti indeksnya itu kosong atau antriannya sudah keluar atau sudah selesai. Lalu di sini ada if else, jadi if rear tidak sama dengan max size dikurang 1, maka qarray-nya index plus rear-nya atau increment rear itu sama dengan value, dan n itemnya akan mengalami increment juga. Dan else jika tidak itu selainnya, maka rear-nya itu sama dengan min 1. Lalu sini ada kelas method remove yang tipenya string, dan di sini ada variable temporary yang tipenya string, qarray front index front. Jadi qarray index front itu sama dengan kosong dan frontnya mengalami increment. Dan di sini ada if front sama dengan max size, maka frontnya nilainya 0. Lalu n itemnya mengalami decrement. Lalu di sini ada print temporary plus keluar antrian. Temporary ini nantinya akan menjadi nama yang sesuai dari antriannya, lalu akan mengembalikan temporary-nya. Dan di sini ada method pick front sama, is empty sama, is full sama, size juga sama. Lalu di sini ada method show yang digunakan untuk menampilkan hasil dari queue-nya. Jadi ada variable temp yang tipenya integer itu sama dengan this front. Lalu sini ada for perulangan yang menggunakan for integer i sama dengan 0, i kurang dari qarray.length, maka i-nya mengalami dan i-nya mengalami increment. Dan di sini ada print qarray front index front increment ditambah koma. Dan di sini komanya itu untuk seperti ini, Ahmad, Satrio, Afrizal, dan di sini ada if di dalam perulangannya, jadi front sama dengan max size, maka frontnya itu 0. Dan di sini ada print untuk memberikan spasi, dan ini front sama dengan temporary. Dan di kelas sebelahnya itu queue. Oke, di sini ada method main, di mana di sini ada variable antrian yang tipenya queue yang sesuai dari kelas sebelumnya. Lalu new queue 4 di sini itu merupakan size-nya dari suatu queue-nya. Jadi dibatasi menjadi 4, dan insert-nya di sini ada 6, maka yang 2 terakhir akan ditolak oleh programnya. Dan di sini menggunakan method insert untuk masukkan namanya, dan di sini menjadi header untuk isi antrian, dan dipanggillah method show untuk menampilkan seluruh antriannya. Dan sini ada untuk spasinya, dan sini header untuk satu persatu mulai keluar dari antrian. Dan di sini menggunakan perulangan while. Jadi jika antrian itu tidak kosong, dan if kita mau melakukan pengecekan antrian.pickFront equals kosong, jadi pickFront ini metode kelas sebelah yang digunakan untuk melihat queue yang terdepannya itu sama dengan kosong, maka di sini akan memprint antrian kosong dan akan memprint 0%. Dan antrian show di sini memanggil metode show lagi untuk menampilkan antriannya. Dan di sini ada string n, variable n yang tipenya string, antrian.remove antrian. Nah, di sini insert 2 di mana kosong. Ya, di sini akan mengeluarkan queue yang telah masuk antrian yang telah masuk ke dalam queue-nya. Lalu di sini kita menampilkan sekali lagi kita menampilkan, dan di sini untuk spasi dan ini untuk spasi. Dan hasilnya sama seperti itu.